Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang melayani pelaku aborsi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pada umumnya Pak Paul, menghadapi seseorang yang sudah melakukan aborsi, orang itu dianggap sebagai sampah masyarakat, dipinggirkan, dicela tindakannya dan sebagainya. Nah, tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti tidak menganggap mereka seperti itu. Namun bagaimana kita bisa menolong atau melayani mereka yang sudah melakukan aborsi ini, Pak? Kita ini mesti mengingat ya Pak Gunawan bahwa kita semua orang berdosa. Dan bahwa kabar baik atau Injil adalah Tuhan telah datang untuk orang berdosa dan mati untuk menebus dosa manusia. Dan sama seperti kita ya Pak Gunawan, pelaku aborsi adalah orang berdosa dan juga sama seperti kita, mereka pun membutuhkan pelayanan kasih karunia. Jadi inilah tujuannya kita mau mengangkat hal ini supaya kita ya disadarkan bahwa ya mereka itu tuh tidak lebih berdosa daripada kita dan kita juga mesti ya memberikan pelayanan kepada mereka. Sebab bagaimanapun juga mereka juga membutuhkan kasih karunia dari Tuhan. Ya, itu kan tidak berarti bahwa kita itu mentolerir tindakan aborsi itu sendiri, Pak. Betul sekali Pak Gunawan, bahwa nanti kita akan lihat ya bahwa anak adalah anak dan ini adalah ciptaan dan pemberian Tuhan. Jadi kita tidak mempunyai hak untuk menghilangkan ya kehidupan anak itu, walaupun anak itu ada dalam tubuh kita. Nah nanti kita akan lihat hal itu dengan lebih terperinci. Tapi yang pertama kita sekarang mau melihat dulu Pak Gunawan sebetulnya tuh siapa sih yang menjadi pelaku aborsi ya. Nah kendati ya pelaku aborsi adalah perempuan, namun masalah aborsi bukanlah masalah perempuan belaka, melainkan masalah perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain, kita harus menuntut pertanggungjawaban dari keduanya, bukan hanya dari pihak perempuan. Ya kadang kita ini melupakan fakta bahwa perbuatan seksual dilakukan berdua dan hampir selalu keputusan untuk mengaborsi merupakan keputusan bersama pula. Jadi tidaklah adil ya bila kita hanya menyoroti perempuan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab. Ya, janin bayi yang diaborsi adalah anak dari seorang perempuan dan laki-laki. Jadi waktu kita membicarakan tentang pelaku aborsi sebetulnya bukan si perempuan saja, tapi perempuan dan laki-laki lah. Dua-duanya sama-sama pelaku aborsi. Ya, belum lagi orang yang melakukan tindakan aborsi itu sebenarnya kita pun tidak bisa mentolerir tindakan itu gitu Pak Paul. Betul sekali. Jadi tindakannya itu sendiri memang bukan tindakan yang berkenan kepada Tuhan ya. Jadi nanti kita akan lihat ya apa yang firman Tuhan katakan. Berikut adalah kita mau melihat Pak Gunawan, yaitu siapakah yang melakukan aborsi. Ternyata kebanyakan orang yang melakukan aborsi adalah pemuda-pemudi di bawah usia 30 tahun ya, yang belum menikah. Jadi pada umumnya mereka itu berada dalam status berpacaran dan tidak dalam tahap siap untuk menikah. Nah, akibat kegagalan menguasai diri, terjadilah hubungan seksual yang akhirnya berakibatkan kehamilan. Jadi benar-benar ya mayoritas dari pelaku aborsi bukanlah sebetulnya orang yang tua atau orang yang dewasa, tapi kebanyakan memang remaja dan para pemuda-pemudi yang memang belum siap untuk menikah. Nah, jadi dengan kata lain memang ini adalah sebuah hubungan yang sudah diawali dengan masalah dan nantinya kalau tidak ditangani, ini relasi menjadi relasi yang terus ya menuai masalah. Karena diawali dengan masalah, yaitu masalah kehamilan, masalah hubungan seksual di dalam masa berpacaran. Nah, nanti masalah ini biasanya dibawa terus sampai ke pernikahan. Jadi kalau kita mau melayani pelaku aborsi yang masih berpacaran, kita mesti lihat ke depan bahwa kalau mereka menjadi sebuah pasangan nikah,
besar kemungkinan mereka nanti akan menjadi pasangan nikah yang bermasalah. Ya, itu apa karena kurang pengalamannya atau pengetahuan mereka tentang kehamilan dan sebagainya itu Pak Bos? Saya kira kebanyakan anak-anak zaman sekarang udah mengerti ya, tapi masalahnya adalah mereka tidak lagi dapat menguasai diri ya, karena mereka mungkin sekarang terpengaruh oleh media massa atau ya pornografi di internet dan sebagainya, sehingga mereka lebih susah untuk menguasai diri. Belum lagi di kalangan remaja dan pemuda, perilaku seksual ini nih sudah sangat begitu bebas, sehingga banyak yang memang dalam masa-masa pemuda atau remaja sudah berhubungan seksual. Jadi akhirnya karena mereka melihat teman-teman kok sudah melakukannya, mereka nggak merasa ini sesuatu yang salah lagi. Nah, akhirnya mereka pun turut melakukannya. Nah, jadi biasanya itulah yang membuat para remaja dan pemuda ini nih terlibat dalam hubungan seksual yang akhirnya berakibatkan pada kehamilan. Ya, padahal mereka sangat takut itu Pak Wal ketika mengetahui bahwa pasangannya itu hamil gitu Pak Wal. Betul, jadi memang kebanyakan pelaku aborsi sebetulnya tuh merasa sangat takut ketika menyadari bahwa seorang anak akan lahir dari hubungan seksual yang telah dilakukan. Nah, didasari atas ketakutan inilah mereka kemudian berupaya lari dari tanggung jawab dengan cara melenyapkan bayi dalam kandungan. Nah, dengan kata lain, ya kebanyakan pelaku aborsi melakukan aborsi karena terpaksa. Biasanya ya karena takut sekali, nggak bisa membayangkan nanti reaksi dari keluarga atau masyarakat, dan mereka juga mungkin ya secara realistik berkata, kami nggak siap untuk punya anak, bagaimana bisa membiayai kehidupannya dan sebagainya. Jadi akhirnya ya yang mereka langsung pikirkan adalah melakukan aborsi. Nah, mereka tahu ini salah, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka tahu ini adalah anak dalam janin mereka. Ini bukan hanyalah segumpal daging, tapi karena mereka sudah ketakutan, akhirnya mereka melakukanlah hal yang memang tidak dibenarkan Tuhan itu. Ya, biasanya sebelum sampai pada putusan mereka akan melakukan aborsi, itu kan sudah dicoba berbagai cara untuk menggugurkan anak itu gitu. Kadang-kadang mereka ya nanya teman, siapa gitu yang mungkin ada pengalaman, minum ini, makan itu, dan sebagainya. Dan memang ya karena mereka itu dalam keadaan ketakutan, mereka nggak berani terus serang dan nggak berani bertanya kepada benar-benar seorang dokter yang mengerti ya secara jelas tentang tubuh manusia. Akhirnya mendengarkan nasihat-nasihat teman yang juga sangat nggak bisa dipegang ya. Bisa jadi obat-obat yang mereka makan itu obat-obat yang bisa merusakkan bukan saja janin tapi juga merusakkan tubuh mereka. Jadi ya ini perbuatan yang tidak tepat. Jadi kalau mereka sampai memang kedapatan sudah hamil, nah sebaiknya lah jangan bertanya-tanya teman bagaimana mengaborsinya. Tapi ya nomor satu memang akhirnya mesti diakui ya bahwa mereka telah melakukan hal ini dan sekarang mereka sedang hamil. Ya, sebagian dari mereka itu memutuskan untuk membiarkan bayi itu lahir, Pak Wal. Tetapi tidak dipelihara, melainkan dibuang. Itu kan sama pada hakikatnya dengan aborsi, Pak. Betul. Jadi ada anak-anak remaja yang mungkin ketakutan dan bagaimana ya caranya bisa menyembunyikan aib ini, akhirnya ada yang membuang anak. Ya sangat menyedihkan sekali. Yang baik adalah, yang seharusnya adalah ya dipelihara, kemudian anak itu diserahkan untuk diadopsi saja supaya ada keluarga lain yang memang memerlukan dan membutuhkan anak dapat mengambilnya dan membesarkan anak itu sebagai anak mereka sendiri. Nah, kalau kita mau terlibat dalam pelayanan para pelaku aborsi ini, Pak Pol, apa yang harus kita perhatikan, Pak Pol? Pertama, kita hanya dapat melayani orang yang butuh dilayani, dan kebutuhan akan pelayanan bersumber dari kesadaran atau keinginan untuk bertobat. Jadi, kalau ya pelaku aborsi sama sekali tidak menganggap bahwa perbuatan mereka merupakan dosa, maka kita pun tidak dapat melayani mereka. Ya, bila mereka menyadari bahwa mereka telah berdosa, maka barulah kita dapat melayani mereka. Nah, kita coba ya gunakan firman Tuhan sebagai rujukan agar mereka tahu bahwa memang mereka telah berdosa. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 berkata dengan sangat jelas bahwa janin bayi adalah bakal anak yang dibuat oleh Tuhan.
Nah, itu sebabnya tindakan menghilangkannya adalah dosa. Firman Tuhan berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Nah, jadi jelas di sini firman Tuhan menegaskan bahwa itu adalah anak. Itu bukanlah hanya segumpal daging. Jadi kita tidak memang berhak menghilangkan anak yang Tuhan telah berikan itu. Kesadaran itu mungkin ada, Pak Paul. Bahkan ada remaja putri itu yang merasa dirinya tidak pantas datang kepada Tuhan karena sudah melakukan perbuatan dosa pengguguran kandungan ini, Pak Paul. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang mau melayani anak ini harus mengatakan apa? Dia merasa dirinya tidak layak datang kepada Tuhan. Sudah tentu perasaan bahwa okelah, saya itu salah, saya berdosa, saya menyesali, itu adalah tanda pertama pertobatannya, Pak Gunawan. Nah, tapi saya mau menjelaskan satu hal lagi, yaitu penyesalan di sini bukan hanya penyesalan akan kehamilan dan aborsi, tapi juga penyesalan akan pelanggaran berhubungan seksual di luar nikah. Dengan kata lain, pelaku aborsi mesti menyadari bahwa dosa dimulai bukan dari kehamilan dan aborsi, tapi dari relasi yang tidak memperkenankan Tuhan, yaitu mereka telah berhubungan seksual sebelum mereka menikah. Itulah awal dari dosa. Nah, makanya akhirnya terjadilah kehamilan. Jadi jangan sampai mereka itu hanya fokuskan pada, aduh kok jadi hamil, kok jadi aborsi. Bukan hanya itu, tapi secara keseluruhan. Jadi pertobatan sejati bukan saja meliputi tekad untuk tidak melakukan aborsi, tapi juga tekad untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini adalah memang masalah akar yang mesti dibereskan terlebih dahulu. Mereka harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Berarti itu butuh waktu dan kesabaran untuk menyadarkan dan membimbing si remaja ini untuk bertobat kepada Tuhan. Betul, dan kita tekankan kepadanya bahwa ya Tuhan itu sudah mengampuni dosa. Itulah Injil ya, kabar baik itu. Dia datang ke dunia, mati bagi kita orang yang berdosa. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9 menjanjikan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi inilah yang kita perlu sampaikan kepada orang yang memang sudah bertobat. Tuhan sudah ampuni, ya. Jadi jangan sampai lagi dirundung oleh penghukuman atau rasa bersalah. Ya, seringkali orang bahkan sudah menghafal ayat-ayat ini gitu, Pak Paul. Tetapi pada saat kondisi seperti itu, dia tetap merasa bahwa saya tidak layak itu diampuni. Dosa saya ini sudah terlalu besar gitu, Pak Paul. Mungkin untuk satu kurun ya, dia akan terus merasa begitu. Tapi setiap kali dia merasa begitu, dia harus klaim janji Tuhan, firman Tuhan. Sebab kita tidak hidup berdasarkan perasaan kita, tapi kita harus hidup berdasarkan janji Tuhan atau perkataan Tuhan. Nah, kalau perasaan misalnya berkata, saya tidak bersalah. Nah, itu kan juga nggak benar. Meskipun Tuhan sudah katakan itu bersalah. Jadi, kita nggak bisa hidup berdasarkan perasaan kita. Jadi sekali lagi, hiduplah berdasarkan perkataan atau firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah katakan, Dia akan ampuni. Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita asalkan kita akui. Berarti Dia sudah ampuni. Dia tidak lagi akan mencari-cari kita untuk menghukum kita. Nah, kalau si remaja ini memang sudah menyesali dosanya, minta ampun kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni dia, langkah selanjutnya apa yang bisa kita lakukan, Pak Paul? Efesus pasal 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, jadi kita mesti menyampaikan kepadanya bahwa mulai dari saat ini, dia harus hidup di dalam dan melalui kasih karunia. Kita ini kan menerima keselamatan
berdasarkan kasih karunia atau anugerah. Jadi kita hanya dapat hidup dalam keselamatan berdasarkan kasih karunia atau anugerah pula, gitu Pak Gunawan. Ya, Pak Pol, pada saat kondisi seseorang seperti itu, merasa dirinya bersalah dan sebagainya, sebenarnya dia memang siap menerima berita Injil ini atau justru dia malah meragukannya, Pak Pol? Sudah tentu awal-awalnya biasanya ya terjadi ya tarik-menarik lah. Di satu pihak dia meyakini ini janji Tuhan, tapi di pihak lain dia tetap merasakan kok saya berdosa. Jadi ada orang yang sampai bertahun-tahun kemudian masih suka mengenang akan peristiwa aborsi itu dan berkata, kalau anak itu hidup, dia sekarang sudah berumur 10 tahun, dia sudah berumur 15 tahun dan sebagainya. Kadang-kadang waktu dia melihat anak lain yang seumur dengan anaknya, kalau anaknya hidup, dia akan ingat, iya ya, kalau saya dulu pelihara anak itu sekarang sudah sebesar dia, atau sebesar anak ini dan itu. Nah, pada waktu dia memikirkan itu, sudah tentu perasaan yang muncul adalah bersalah lagi, nggak layak lagi. Nah, kita akuilah memang tidak ada seorang pun yang layak ya datang ke hadapan Tuhan dan hidup bersama Tuhan, tidak layak. Karena kita ini semua orang berdosa. Tapi sekali lagi kita pegang Injil. Injil adalah kabar baik. Artinya apa? Tuhan telah datang, Tuhan telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kita tekankan itu kepada orang dan kita ajak dia untuk mulai dari sekarang hidup berdasarkan kasih karunia. Artinya ya kemurahan Tuhan belakalah. Itulah pegangan kita hidup sekarang. Ya, tadi di awal kan kita sudah mendengar Pak Pol mengatakan bahwa aborsi itu kita tidak hanya melihat si pelaku aborsi yang kebanyakan atau yang dilakukan oleh para wanita, Pak Pol ya, tetapi juga yang pria itu. Nah, ini bagaimana kita melayani yang pria ini, Pak Pol? Saya akan melakukannya sama Pak Gunawan, bahwa masalahnya itu tuh bukan hanyalah masalah perempuan, tapi masalah kedua-duanya. Sebab anak ini anak kedua-duanya. Dan keputusan mengaborsi adalah keputusan biasanya kedua-duanya juga. Jadi ya mereka lah yang perlu kita layani. Nggak adil ya, nggak benar kalau kita hanya fokuskan pada si wanita itu sendiri. Nah, jadi dengan kata lain, setelah itu memang kita mau ajak mereka untuk menyesali dan bertobat dari dosa mereka. Dan dosa itu tuh bukan hanya dosa karena mengaborsi, tapi dosa yang berawal dari hubungan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu hubungan yang memang syarat dengan hubungan-hubungan seksual di luar nikah. Jadi itulah awalnya. Dan makanya panggilan yang kita mau berikan kepada mereka adalah panggilan untuk hidup kudus. Tuhan meminta kita hidup kudus di matanya ya. Nah, jadi kita soroti selalu dari konteks itu Pak Gunawan. Bagaimana kalau si wanita ini merasa tidak bisa mengampuni yang pria itu tadi, Pak? Dianggapnya bahwa yang pria inilah justru mendorong dia melakukan tindakan aborsi ini, gitu. Nah, sudah tentu di situ nantinya ya perlu ada ya keterbukaan ya untuk mengungkapkan perasaan-perasaan ini kepada satu sama lain. Nah, setelah mereka mengungkapkan semua ini kepada satu sama lain, ya langkah berikutnya adalah mereka perlu memberikan pengampunan kepada satu sama lain ya. Jadi jangan sampai akhirnya tuh masing-masing menyimpan dendam, nggak bisa mengampuni. Ya udah, memang mungkin saja yang lebih berperan besar adalah si pria itu yang menyebabkan akhirnya kehamilan. Tapi ya kita mesti mengampunilah orang yang telah bersalah kepada kita. Ya, intinya adalah pengampunan oleh Tuhan dalam bentuk kasih karunia, Pak Pol ya. Betul. Nah, itu wujudnya bagaimana, Pak Pol? Ada beberapa Pak Gunawan ya, wujud dari hidup dalam kasih karunia. Pertama, kita terus menghargai pengampunan Tuhan dan berusaha keras untuk tidak menyia-nyiakan kemurahannya. Dengan kata lain, kita takut berdosa dan tidak mau mendukakan Roh Kudus. Jadi, tidak benar kalau orang berkata, oh sekarang saya sudah diampuni, saya hidup dalam kasih karunia, berarti saya tidak takut lagi berdosa. Oh, itu salah besar ya. Justru karena sudah diampuni, kita justru tidak mau menyia-nyiakan kemurahan Tuhan. Justru kita menjadi takut berdosa
dan justru tidak mau mendukakan hati Roh Kudus. Tapi memang tuntutan Tuhan juga seperti itu, Pak Paul. Wanita yang ketahuan berzina itu Tuhan Yesus mengatakan dosanya diampuni, tapi jangan berbuat dosa itu lagi gitu, Pak Paul ya. Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi memang pertobatan sejati adalah pertobatan sebuah sikap ya, sebuah perilaku, nggak lagi melakukan hal yang sama. Tapi faktanya masih banyak itu remaja atau ya ini anak-anak remaja ini yang melakukan aborsi itu bisa sampai lebih dari 1 kali itu, Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Berarti memang ya pertobatan itu belumlah pertobatan yang tuntas ya, karena ternyata masih melakukan hal yang sama. Ya, bentuk nyata dari hidup anugerah yang lain apa, Pak Paul? Kita mungkin ya secara berkala dirundunglah rasa bersalah tatkala mengingat perbuatan kita mengaborsi anak yang Tuhan berikan. Namun rasa bersalah seharusnya lah ya tidak menguasai diri kita lagi. Bukan karena kita benar, tapi karena kita telah dibenarkan Tuhan. Di dalam diri kita Allah kita sadari hanya ada kebobrokan, dan bahwa mustahil bagi kita dapat hidup benar dengan kekuatan sendiri. Jadi kita hanya dapat datang dan datang lagi ke takhta Tuhan yang penuh kasih karunia, dan dengan cara itulah ya kita diingatkan bahwa kita telah dibenarkan Tuhan. Kita tidak lagi itu disalahkan oleh Tuhan. Bukan karena kita berhasil membuktikan diri benar, tapi karena Dia menganugerahkan status dibenarkan itu kepada kita. Salah satu cara iblis memang menggoyahkan iman kita dengan cara seperti itu, Pak Paul. Mengingatkan kembali akan dosa-dosa kita itu sehingga kita kadang-kadang lemes gitu, Pak Paul. Dan seringkali gara-gara kita dirundung lagi oleh rasa bersalah, pikiran selanjutnya yang muncul adalah ya udahlah, memang saya udah kadung, udah kecebur, udah basah, ya udahlah, memang saya udah nggak berharga di mata Tuhan. Udahlah, tetaplah hidup seperti dulu. Nah, itu kan berarti kita benar-benar masuk ke dalam perangkap iblis dan dosa. Jadi penerimaan dari orang-orang yang di sekitarnya ini sebenarnya pengaruhnya besar sekali bagi kesembuhan atau ya pertobatan yang betul dari pemuda itu, Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang setelah kita layani dan kita memang sudah mendapatkan ya kepastian mereka telah bertobat, menyesali dosa mereka, memang kita menjadi saluran kasih karunia Tuhan kepada mereka yang menerima mereka kembali. Bagaimana halnya dengan anak yang sudah terlanjur dibunuh di dalam kandungan atau apa ini, Bapak? Kita mesti menyerahkan anak itu kepada Tuhan, Pak Gunawan. Ya, tubuh jasmanianya telah tiada ya, sebab dalam proses aborsi janin anak itu dicabik-cabik ya, sehingga akhirnya rusak dan akhirnya anak itu mati. Jadi memang benar ya, kita menghilangkan nyawa seorang anak atau seorang manusia. Tapi meskipun tubuh jasmaniahnya tidak ada, rohnya tetap ada. Ya, Tuhan telah memberikan kepadanya roh. Dialah anak yang diciptakan Tuhan. Nah, berdasarkan kasih karunia, kita meyakini bahwa anak itu sekarang bersama dengan Kristus di sorga. Kita mesti percaya kasih karunia Tuhan cukup bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak itu. Meskipun dia tidak berkesempatan lahir di dunia, tapi dia sudah memang bersama dengan Kristus di sorga. Ya, padahal ada suatu pandangan yang naif dan kurang tepat gitu, Pak Paul ya, kalau mengatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar hubungan nikah itu disebut anak haram. Nah, ini yang kasihan anak-anaknya itu, Pak Paul. Betul. Nah, saya pernah mendengar sebuah psikolog ya, seorang psikolog Kristen di Amerika berkata begini, tidak ada anak haram, yang ada hanyalah relasi yang haram. Jadi anak itulah anak ya, tapi yang haram atau yang melanggar ketentuan Tuhan adalah yang melakukannya tuh. Relasi itu sendiri adalah relasi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, selanjutnya bagaimana kita itu hubungan atau relasi kita itu dengan sesama maupun dengan Tuhan itu bagaimana, Bapak? Nah, pada akhirnya gini ya, karena kita sekarang mau hidup di dalam kasih karunia, nah kita menyerahkan hidup kita dan relasi kita, ya maksudnya relasi pasangan dengan pasangan kita ini kepada Tuhan, supaya diberkati dan dipakai demi kemuliaannya. Seburuk apapun perbuatan yang telah diperbuat, kita tahu ya bahwa Tuhan dapat memakainya untuk memancarkan berkat bagi sesama dan menggenapi rencana Tuhan yang indah. Dengan kata lain ya Pak Gunawan,
Kita tidak hidup di bawah bayang-bayang kesalahan di masa lampau, melainkan di bawah bayang-bayang pengharapan di masa depan. Iya, ini tentu sangat menghibur dan menguatkan para pendengar kita yang mungkin keluarganya atau bahkan dirinya sendiri pernah melakukan aborsi, Pak Paul. Tetapi ada suatu jaminan yang pasti kalau ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan, dan itu akan menghibur dan menguatkan. Mazmur 130 ayat 1 hingga 4 memberi janji yang maha indah ini, Pak Gunawan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kami, siapakah yang dapat tahan? Tapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Jadi indah sekali Pak Gunawan ya, mungkin kita yang telah berdosa, melakukan aborsi, beranggapan kita sudah berada dalam jurang. Tapi ya dari dalam jurang kita berseru, dan Tuhan bisa mendengar, dan bukan hanya mendengar, Dia akan memberikan kepada kita pengampunan atas kesalahan kita. Ya, suatu contoh doa yang patut sekali untuk kita teladani dan kita lakukan di dalam kehidupan ini. Semua kita melakukan dosa, Pak Paul. Walaupun bukan bentuknya aborsi, tetapi justru mungkin lebih jahat dari itu. Betul. Dan ada pengampunan yang tersedia di dalam Tuhan Yesus, gitu Pak Paul. Betul. Ya. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam